Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Di Balik Rimbun Bakau Pulau Indonesia Timur. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa terpencil di wilayah Indonesia Timur, dua mahasiswa bernama Arif dan Dinda menjalani tugas penelitian yang penting. Mereka tengah melakukan studi tentang ekosistem hutan bakau yang kaya akan keanekaragaman hayati. Penelitian ini dibiayai oleh sebuah yayasan internasional yang bergerak di bidang pelestarian alam. Sebuah peluang langka yang membuka jalan mereka untuk memahami lebih dalam tentang keindahan dan kerusakan alam yang terjadi di kawasan tropis. Untuk mempermudah akses penelitian, mereka tinggal di pondok-pondok sederhana yang terletak tidak jauh dari pinggiran hutan bakau. Pondok tersebut sengaja dibangun oleh yayasan agar mereka dapat tinggal dekat dengan area penelitian. Meski dalam kondisi yang sangat minim kenyamanan, makanan mereka disiapkan oleh warga setempat yang dengan senang hati membantu kedatangan mereka. Warga desa tersebut sangat menghormati Arif dan Dinda, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal dari sikap mereka. Setiap hari, mereka bekerja sama dengan warga, mengumpulkan sampel dan melakukan observasi. Tetapi selalu ada satu aturan yang sangat jelas. Mereka tidak boleh berada di luar setelah matahari terbenam. Warga desa yang ramah itu selalu bergegas pulang menjelang sore, seolah ada sesuatu yang menunggu mereka. Tidak ada yang menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Hanya sekadar mengingatkan mereka dengan raut wajah yang serius. Jangan pernah berada di sini setelah matahari tenggelam. Ada yang tidak suka jika ada orang asing berkeliling di malam hari. Arif dan Dinda tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, meski ada rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam diri mereka. Setiap kali mereka kembali ke pondok setelah melakukan penelitian, mereka duduk beristirahat sambil mendengarkan suara alam sekitar yang cukup menenangkan. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu ketenangan mereka. Suara langkah kaki yang terdengar jelas. Seperti banyak orang sedang berjalan di sekitar pondok. Suara itu datang dari kejauhan. Namun setiap kali mereka membuka pintu pondok dan melihat keluar, tidak ada seorang pun. Terkadang, mereka juga mendengar suara gumaman, seperti percakapan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Terkadang, suara itu terdengar seperti doa atau mantra yang dibaca dengan suara pelan, namun jelas dan berirama. Mereka tidak pernah bisa memastikan apa yang terjadi, karena setiap kali suara itu terdengar, tak ada jejak orang yang terlihat. Rasa penasaran mereka semakin kuat, namun mereka berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada penelitian. Namun, kejadian aneh itu semakin sering terjadi. Mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di tempat ini. Hingga pada hari ketujuh, sebuah peristiwa yang tidak akan pernah mereka lupakan terjadi. Malam itu adalah malam bulan purnama dan langit begitu terang, seolah menjadi saksi bisu dari kejadian yang akan datang. Saat malam mulai tiba, mereka duduk di depan pondok sambil menikmati suasana yang sunyi. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang tak terlihat itu terdengar lagi. Kali ini, suara itu semakin dekat dan semakin jelas, seolah ada banyak orang yang bergerak dengan langkah teratur menuju rimbunan pohon bakau. Dinda merasa ada yang aneh dan tanpa berpikir panjang, dia menggamit tangan Arif. "Kita harus tahu apa yang sedang terjadi," bisiknya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Mereka berdua memutuskan untuk mengikuti suara itu dengan diam-diam, menyusuri jalur yang menuju ke dalam hutan bakau. Hati mereka berdegup kencang.
Namun rasa penasaran mereka mengalahkan ketakutan yang mulai merayap. Mereka menyelinap melalui pepohonan, bersembunyi di balik batang bakau besar, mencoba untuk tidak membuat suara. Dan akhirnya, mereka sampai di sebuah clearing, tempat yang sangat gelap. Namun terangnya, bulan purnama memberi cukup cahaya untuk melihat apa yang terjadi. Di sana, mereka melihat sebuah pemandangan yang membuat darah mereka beku. Sebuah lingkaran besar orang-orang berjubah putih sedang berdiri mengelilingi seorang anak perempuan yang tampak sangat ketakutan. Anak itu tampaknya hanya berusia sekitar 10 tahun, dengan wajah pucat dan mata yang terpejam, seolah sedang dalam kondisi yang tidak sadar. Orang-orang berjubah putih itu tidak berbicara, namun dari mulut mereka terdengar suara berbisik, seperti mantra yang tidak bisa dipahami. Tangan mereka terangkat, seperti menghadap ke langit. Dan saat itu juga, udara sekitar terasa dingin, seolah ada kekuatan besar yang sedang mengalir di sekitar mereka. Arif dan Dinda, yang terus mengintip dari tempat persembunyian mereka, semakin merasa nyeri. Namun, mereka tidak bisa menarik diri. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Tiba-tiba, langit yang semula terang menjadi gelap seketika. Cahaya bulan yang semula terang benderang itu redup, seolah ditutup oleh bayangan besar yang melintas di atas mereka. Dua mahasiswa itu mematung, tidak bisa bergerak. Dari kegelapan itu, muncul sesosok makhluk besar dengan sayap hitam yang terbentang lebar. Makhluk itu turun dengan cepat, seperti bayangan yang terbang rendah. Makhluk itu mendarat dengan suara keras tepat di depan anak perempuan itu. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak terduga, makhluk itu meraih kepala si anak dan mencabutnya dengan sekejap. Cairan merah pekat keluar dari leher yang terputus, membasahi jubah putih orang-orang yang berdiri di sekitar. Cairan merah itu mengalir deras, menyebar ke tanah, dan membanjiri kaki mereka. Arif dan Dinda hampir tidak bisa bernapas. Mereka berusaha menahan napas dan membuka mulut masing-masing, berusaha tidak ketahuan oleh makhluk atau orang-orang itu. Hati mereka berdegup sangat kencang. Ketakutan yang luar biasa mengguncang tubuh mereka. Mereka tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara mantra itu semakin keras dan orang-orang berjubah putih itu mulai berbalik dengan ekspresi wajah yang kosong dan penuh ketenangan. Tiba-tiba, mereka menyadari alasan mengapa warga desa tidak boleh berada di luar setelah matahari tenggelam. Karena di malam hari seringkali dilakukan penumbalan. Arif dan Dinda yang masih dalam kondisi ketakutan akhirnya memutuskan untuk mundur perlahan menjauh dari tempat itu. Mereka tahu malam ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar penelitian mereka tentang hutan bakau. Sesuatu yang berada di luar jangkauan akal sehat mereka, yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan biasa. Namun, satu hal yang mereka yakini, hutan bakau ini menyimpan rahasia yang sangat gelap, dan mungkin mereka adalah orang luar yang tidak akan pernah dipahami oleh orang-orang di sini. Setelah kejadian yang mengerikan di malam bulan purnama, Arif dan Dinda kembali ke pondok dengan perasaan cemas dan ketakutan. Kejadian yang baru mereka saksikan itu terasa begitu nyata dan mengerikan. Selama beberapa hari berikutnya, mereka mencoba untuk melanjutkan penelitian mereka, meskipun hati mereka masih dipenuhi ketakutan yang tak kunjung reda. Mereka ingin segera meninggalkan tempat itu, namun mereka masih merasa terikat oleh tugas penelitian yang telah mereka terima dari yayasan internasional yang membiayai penelitian mereka. Namun,
Malam itu, perasaan tidak tenang semakin menghantui mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang sangat janggal, sesuatu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Ketika mereka merenung dan berpikir tentang apa yang telah terjadi, sebuah pemikiran muncul dalam benak mereka. Sebuah pertanyaan yang mengganggu. Kenapa orang-orang berjubah putih itu bisa ada di sini? Apa hubungan mereka dengan yayasan yang mendanai penelitian mereka? Arif dan Dinda mulai mengingat-ingat kembali informasi yang pernah mereka terima tentang yayasan tersebut. Selama ini, mereka hanya tahu bahwa yayasan itu bergerak di bidang pelestarian alam dan memiliki program penelitian yang banyak dilakukan di berbagai negara berkembang. Mereka hanya diberikan informasi yang sangat terbatas, namun tak pernah merasa curiga. Namun, malam itu, segalanya berubah. Dengan keberanian yang tersisa, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka menyusuri jejak yang mereka tinggalkan menuju hutan bakau, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Saat tiba di tempat yang mereka tuju, mereka melihat sekelompok orang berjubah putih lagi. Tetapi kali ini, mereka tidak hanya melihat orang-orang tersebut berdiri, melainkan mereka sedang berbicara dengan beberapa orang yang mengenakan pakaian resmi. Tak disangka, orang-orang tersebut bukan warga lokal, melainkan orang asing. Beberapa pria dan wanita yang menggunakan bahasa yang asing bagi mereka. Arif dan Dinda terkejut ketika mendengar salah satu dari mereka menyebutkan nama yayasan yang selama ini mereka kenal. Orang-orang itu adalah petinggi-petinggi dari yayasan internasional yang telah merekrut mereka sebagai peneliti. Pikiran Arif dan Dinda mulai membayangkan sesuatu yang lebih gelap. Apa yang mereka kira sebagai yayasan yang berfokus pada pelestarian alam ternyata hanyalah kedok. Mereka mulai menyadari bahwa para petinggi yayasan itu adalah penganut aliran sesat yang memiliki agenda tersembunyi. Di balik misi pelestarian alam yang mereka sembunyikan, mereka sebenarnya mencari mangsa untuk dijadikan korban penumbalan. Semua peneliti yang diterima oleh yayasan itu sebenarnya adalah bagian dari ritual yang sudah mereka rencanakan. Arif dan Dinda merasa terjebak. Mereka telah masuk ke dalam permainan yang sangat berbahaya, yang lebih dari sekadar penelitian alam. Mereka adalah bagian dari rencana yang jauh lebih gelap dan tak terbayangkan. Pada malam itu juga, mereka memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan pulau yang selama ini mereka anggap sebagai tempat penelitian. Namun, meskipun mereka melarikan diri, Arif dan Dinda tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang mereka saksikan, dan bahwa mereka telah menjadi bagian dari kisah yang jauh lebih gelap dari yang mereka duga.